Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ada yang bertanya, bagaimana jika syubhat itu keluar dari mulut orang-orang awam atau jahil? Mereka bertanya kepada kita, tapi pertanyaan mereka penuh dengan syubhat. Mestikah kita tinggalkan mereka dengan kejahilan mereka yang penuh dengan syubhat? Ini pertanyaan bagus. Ikhwani fiddin, tadi sudah kita sebutkan di awal pertemuan kita bahwa tidak ada benturan antara kewajiban kita untuk istiqomah di atas sunnah dengan kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Ikhwani fiddin, banyak nas-nas dari para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah tentunya yang perlu kita jadikan suatu perhatian. Ya, seperti yang kita sampaikan beberapa sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para ulama berkaitan dengan ahli bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bahwa ya termasuk di antara usul sunnah adalah ya mengetahui bagaimana bersikap dan menyikapi ahli bid'ah. Itu termasuk salah satu usul al-manhaj yang sangat penting. Namun perlu juga kita ketahui bahwa tidak semua nas-nas ya dari para ulama ini dapat diterapkan pada hari ini. Ya, mengingat atau melihat kepada kekuatan ahlus sunnah itu sendiri dan kelemahan dari ahli bid'ah. Misalnya saya beri contoh. Kisah Imam Malik dengan seorang yang bertanya tentang al-istiwa. Ya, ada seorang yang bertanya datang kepada Imam Malik dan bertanya tentang al-istiwa. Kaifa stawa? Lalu Imam Malik memberikan jawaban al-kaifu majhul, al-kaiful majhul wal istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was-su'al wal imanu bihi wajib was-su'alu anha bid'ah. Bahwa istiwa itu maklum maknanya, dimaklumi, kita ketahui maknanya istiwa itu apa di dalam bahasa Arab. Wal kaifiyatnya majhul, mengimaninya wajib, dan bertanya tentang kaifiyatnya adalah bid'ah. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Imam Malik terhadap laki-laki ini? Diusir dia dari majelis. Ya, yang jadi pertanyaan, dapatkah kita lakukan ini sekarang? Ya, pada saat di mana ahlus sunnah lemah, ahlu bid'ah kuat? Ya tentu tidak. Di dalam bab uqubat atau hukuman-hukuman tertentu terhadap ahli bid'ah, itu nas-nas seperti ini tidak dapat kita terapkan sekarang. Namun tidak semua ya nas-nas seperti ini ya ataupun nas-nas dari para ulama-ulama salaf berkaitan dengan mauqif terhadap ahli bid'ah itu kita kesampingkan. Seperti yang saya bacakan tadi bagaimana ya kehati-hatian mereka ya dan kita bahkan dapat kita katakan sangat berhati-hati di dalam menjaga hati mereka dan telinga mereka dari mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Nah, itu dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan sekarang ini, yaitu menjaga telinga kita. Ya, menjaga hati kita dari membaca ataupun mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Nah, orang-orang awam ya tentunya kalau yang ditanya di sini orang-orang awam, para ulama membedakan ahli bid'ah itu kepada dua macam. Jadi bid'ah itu juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam tingkatannya. Ya, ada ahli bid'ah itu, mubtadi' itu da'in ila bid'atihi, mengajak manusia kepada bid'ahnya. Dan ada di sana ahli bid'ah yang tidak mengajak kepada bid'ahnya, awam, cuma ikut-ikutan. Ya tentu menghadapi keduanya juga berbeda. Dan dilihat juga dari siapa yang menghadapinya. Kalau yang kita hadapi adalah orang seperti itu, da'i ila bid'atihi, sementara kita juga awam, kita juga penuntut ilmu yang tidak kuat.
Maka menjaga hati di sini lebih didahulukan. Ya, sementara kita juga tidak dapat mematahkan syubhatnya. Ya, datang orang awam kepada kita dan dia melontarkan satu syubhat. Dan syubhat itu juga tidak dapat kita bantah. Karena kita juga tidak mengerti ilmunya. Ya. Nah, sebahagian orang atau sebahagian saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, karena semangatnya kepada sunnah, dia tidak mengerti. Dia layani syubhat ini. Ya, lalu jatuh ataupun terjebak dalam majelis jidal, sama-sama awam. Ya, dia tidak tahu tentang syubhat itu, bagaimana membantahnya dan bagaimana meluruskannya, hingga terjadilah jidal yang berkepanjangan antara keduanya. Khususnya yang sekarang ini aktif di Facebook ataupun Twitter, itu banyak jatuh ke dalam bab-bab seperti ini. Dalam perdebatan dan jidal yang panjang, enggak ada ujungnya, hingga banyaklah kerugian yang mereka derita. Seperti misalnya habisnya waktu, syubhat juga enggak selesai, enggak terjawab. Nah, ini merugikan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan yang lebih parah lagi bisa berujung kepada apa? Kepada keraguan. Ya. Maka ikhwan fillah, apa kata para ulama? Man asgha sama'u ila bid'ah, ila sahibi bid'ah. Barang siapa yang memasang telinganya kepada ahli bid'ah, maka apa? Nuziyat anhul ismah, akan dicabut darinya ismah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, wa wukila ila nafsihi, dan dia akan diserahkan kepada dirinya sendiri. Wal iyadzubillah. Maka ikhwani fiddin, ya, keselamatan hati itu lebih didahulukan. Ya, berapa banyak tadi kita sampaikan perkataan-perkataan dari para ulama salaf bahwa apa? Al-qulubu dhaif wasyubha khattafah. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana syubhat itu masuk ke dalam hati kita. Kalau kita katakan Al-Imamul Ghazali, ya, imam, ya, kita katakan ulama besar sekelas Al-Imamul Ghazali, menelan ilmu filsafat, kata Al-Imamul Az-Zahabi, ingin memuntahkannya kembali tapi tidak tuntas. Lalu Abul Hasan Al-Asy'ari, coba lihat bagaimana proses beliau taubat kepada manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salaf di dalam al-asma wa sifat. Penuh proses. Ya, dari Mu'tazilah beliau melepas, ya, keyakinan beliau, keyakinan i'tizal beliau kepada apa? Ya, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ya, akidah kullabiyah. Baru kemudian beliau menyatakan, ya, saya meyakini apa yang diyakini oleh Al-Imam Muwajjal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Total kembali kepada manhaj salaf. Jadi penuh proses. Begitulah susahnya seorang itu, ya, keluar dari syubhat. Ikhwani fiddin azani Allah. Berat keluar dari syubhat itu. Berat keluar dari bid'ah itu apabila sudah masuk ke dalam hati. Maka coba lihat apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin. Ya, ketika ada dua orang ingin membacakan satu ayat atau satu hadis, aku enggak mau. Aku takut dia bacakan ayat itu, kata beliau, lalu diselewengkan maknanya, masuk itu ke dalam hatiku. Awal-awalnya berdebat, ya, debat-debat ringan aja, sama awam lah kita, penuntut ilmu ataupun awam, berdebat dengan awam lainnya tentang masalah maulid. Awal-awalnya ya biasa. Kemudian karena jidal akhirnya larut dalam pembicaraan itu, ujung-ujungnya apa? Kita ini jangan terlalu keras lah. Ada juga benarnya mereka. Awalnya dari apa? Jidal. Ikhwani fiddina azani Allah. Hingga akhirnya apa? Perbuatan bid'ah dikatakan ada benarnya. Jangan terlalu keras kamu membantah orang-orang Haroki itu. Mereka ada benarnya juga. Awalnya apa? Jidal atau membaca syubhat mereka. Banyak kita lihat, ikhwan fillah, orang-orang seperti ini. Awalnya cuma iseng, terlibat ataupun ya terseret, ya, terpengaruh, ya, atau tanpa sadar dia larut dalam majelis jidal. Baik itu melalui media, kita katakan seperti Twitter ataupun Facebook, ataupun ya kita katakan di dalam majelis-majelis yang bertatap muka langsung. Ya, mendengarkan perkataan-perkataan ahli bid'ah, ya, walaupun dia awam, tapi begitu dia masuk ke dalam hati kita, dan syubhat mereka itu kan dari tokoh-tokoh mereka. Nah, putus itu majelis jidal. Ya, gampang ikhwan fillah. Antum enggak usah jidal dengan mereka. Bawa mereka ke majelis ilmu, selesai urusannya. Wah, saya mau bicara dulu tentang ini, tentang masalah ini, enggak usah. Ikut aja datang. Biarkan dia dengarkan kebenaran, ya. Biarkan dia dengarkan sunnah, dia dengarkan ilmu. Gak usah kita larut di dalam jidal dengan mereka. Ya, kadang-kadang kita terpancing untuk itu.
Sementara kita tidak punya ilmu untuk membantah syubhatnya, dan dia juga nggak tahu itu syubhat dan bagaimana kita katakan bahayanya syubhat yang dibawakannya itu. Mungkin sebagaimana ditanyakan di sini, mungkin dalam bentuk pertanyaan. Kita ahli bidah yang datang kepada Imam Malik ketika itu dalam bentuk pertanyaan juga. Ya Imam Malik, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Allah mengatakan di dalam kitabnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa, dalam bentuk pertanyaan. Hati-hati ya Khonifuddin. Sekali lagi Al-Imam Mudzahabi memperingatkan kepada kita. Beliau mengatakan bahwa para ulama dari dulu sampai sekarang itu sampai zaman beliau dan juga sampai sekarang kita katakan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, annal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Bahwa hati itu lemah sementara syubhat itu sangat cepat sambarannya. Kalau kita ingin mendakwahi mereka, sebagaimana saya katakan tadi, jangan dibenturkan antara menjaga keistiqomahan dengan apa? Dengan berdakwah. Berdakwahlah dengan cara yang selamat, yang aman, gampang. Bawa aja dia ke majelis ilmu. Wah, dia ngajak berdebat ya Ustaz. Dia buka satu masalah. Enggak usah layani. Kadang-kadang kita juga enggak tahu ilmunya bagaimana menjawab, dan kadang-kadang kita jawab salah pula jawabannya, disampaikannya kepada ustadznya. Maklumlah dia kan baru awal-awal ngaji kan, masih mendengar juga ustadz-ustadznya yang lain di sana, di luar sana. Pemuka-pemukanya atau tokoh-tokohnya. Nah demikian ikhwan fillah. Jadi begitulah. Jadi kita lihat dulu, mana yang paling aslah bagi hati kita dan bagi agama kita. Dan ikhwan fillah, berbicara tentang jidal atau majelis debat, pernahkah kita mendengar ulama ahlu sunnah kalah debat, kalah jidal? Kalaulah itu terjadi, majelis perdebatan tersebut kalah dengan ahli bid'ah, nggak ada ya khonifidin. Karena mereka tahu kapan harus masuk kepada majelis debat, hingga mereka dapat mengidharkan sunnah dan mematahkan syubhat ahli bid'ah. Nah kita ini kadang-kadang nggak tahu ukurannya, diterima saja, berdebatlah di di majelis yang besar. Ternyata kita katakan tidak tepat waktunya, tidak tepat momennya, dan tidak cukup ilmunya juga. Akhirnya menjadi bumerang bagi ahli sunnah. Maka hindari. Untuk kondisi-kondisi seperti itu kita amalkan pesan-pesan, wasiat-wasiat dari para ulama salaf untuk menjauhi majelis jidal. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini juga ada pertanyaan yang bagus. Di kampung saya tidak ada sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengadakan sunnah di kampung antum. Dan pas saya salat Jumat yang membaca khutbah adalah ahli bid'ah. Apakah saya harus mendengar khutbah yang dibacakan oleh ahli bid'ah itu? Nah, di sana ada menghadiri khutbah atau dan menyimak khutbah. Ya, menghadiri khutbah itu kita nggak bisa lari keluar kemudian ketika iqamat salat kita datang. Keluar udah iqamat baru masuk. Nanti orang-orang ini jenggotan tapi kerjanya seperti itu. Kan begitu. Wah, ini saya coba lihat tuh yang ngaji-ngaji salaf itu. Ini diamalkan oleh sebagian orang soalnya. Saudara-saudara kita yang kita katakan terlalu semangat atau terlalu berlebih-lebihan, melakukan atau mengamalkan seperti ini. Setiap Jumat dia keluar di luar. Nah begitu iqamat salat masuk, itu jadi fitnah di tengah-tengah manusia. Nah ikhwan fillah, tentunya kita hadir. Kita hadir di majelis Jumat atau khutbah Jumat. Cuma kalau yang menyampaikannya itu jelas dia adalah seorang ahli bid'ah dan yang disampaikannya itu juga sangat berbahaya, syubhat-syubhat kan begitu itu sering disampaikan. Nah, kalaulah khutbahnya itu umum, berbicara tentang akhlak, itu mungkin kita katakan masih ringan lah. Walaupun itu kita juga harus hati-hati. Hati-hati syaitan masuk ke dalam hati kita. Dengan apa? Dengan mengatakan, wah coba lihat itu, bagus juga dia ahli bid'ah tapi bagus ceramahnya. Besok-besoknya didengar, ternyata disampaikan besoknya itu bukan tentang akhlak, tentang akidah. Gol.
Ikhwan fillah, syubhat itu masuk ke dalam hatinya. Tetap harus dijaga. Apa kata Imam Malik? Coba ini pelajaran yang kita ambil dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Cobalah kamu perhatikan, kamu nazar. Ya, kamu teliti dengan saksama, dilihat betul-betul dari siapa kamu mengambil agama kamu. Sungguh kata beliau, fa wallahi inni la adraktu sab'in. Aku telah bertemu dengan 70 orang fi hadzal masjid, di masjid ini, sambil menunjuk ke Masjid Nabawi. Di masjid ini 70 orang menyampaikan ceramah di Masjid Nabawi. Wah, kalau kita ini di Masjid Nabawi ceramah, wah pasti syekh besar ini kan gitu ya. Terima saja, dengar saja. Padahal ternyata tidak ahli tidak layak untuk didengarkan ilmunya. Aku telah bertemu 70 orang di masjid ini. Kulluhum yaqulun, semuanya mengatakan an Rasulillah, qala Rasulullah, dari Rasulullah bersabda, falam akhudh minhum syai'an. Tapi aku tidak mengambil satupun riwayat dari mereka, satupun hadis dari mereka. Aku tidak mengambil ilmu dari mereka. Wallahi, kata beliau, demi Allah, kalaulah seandainya salah seorang dari mereka u'tumina ala baitil mal, diberikan amanah untuk menjaga baitul mal, lakana aminan, niscaya dia amanah. Artinya apa? 70 orang ini kalau lihat secara zahirnya ya bagus, kayaknya amanah, kalau diberi amanah ya pasti amanah. Tapi Imam Malik tidak mengambil ilmu dari mereka, karena mereka bukan ahli ilmu, nggak layak diambil ilmunya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengukur. Wah, kita lihat, waduh, bagus sekali ini, akhlaknya luar biasa dan lain sebagainya. Wah, ini pasti hebat ini melihat penampilannya kan begitu ya, dan lain sebagainya. Ngomongnya, wah, tanpa kita tahu, tanpa kita bertanya, ini betul nggak orang ini, ya boleh nggak diambil ilmu dari orang ini? Layakkah orang ini diambil ilmunya? Ya, nah demikian. Kemudian beliau mengatakan, dan demi Allah, datang kepada kami yaqdumu alaina az-Zuhri, datang kepada kami al-Imam az-Zuhri, fanazdahimu ala babihi. Kami pun berdesak-desakan di depan pintu rumahnya untuk mengambil ilmu darinya. Satu orang. Tapi yang datang satu orang ini siapa? Al-Imam az-Zuhri. Layak dia ambil ilmunya. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi kalau yang disampaikannya itu tentang akhlak itu mungkin masih apa namanya, kita kata masih ringan. Ya, masih ringan. Ya. Walaupun kita harus tetap menjaga, jangan sampai kecintaan kepada ahli bid'ah itu masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Syaitan yang masuk membisikkan ke dalam hati kita. Itu harus kita hati-hati. Nah, kemudian yang kedua, ya, bagi orang yang kondisinya seperti ini, hendaklah dia mengimbangi. Racun itu harus disterilkan, ditawarkan dengan apa? Dengan obat penawar. Ya, begitu dengar ini, udah kondisinya seperti ini, jarang ngaji pula, bagaimana? Nah, kalau kondisinya seperti ini frekuensi ngajinya juga harus ditambah, supaya syubhat itu juga enggak mudah masuk ke dalam hati. Ya, enggak mudah masuk di dalam. Kalau perlu, sudah dengar seperti ini, saya cari majelis ilmu. Dengarkan majelis ilmu yang benar. Ya, untuk menawarkan racun-racun ini atau menawarkan hal-hal yang kadang-kadang membuat telinga kita kebas mendengarnya. Syubhat-syubhat dari ahli bid'ah. Racun-racun yang masuk ke dalam hati dibersihkan dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang sahih yang disampaikan oleh, ya kita katakan, para ulama atau ahli ilmu atau para penuntut ilmu atau para asatiz yang dipercaya manhajnya. Ya, dengan itu kita sterilkan. Nah, bagi ikhwan kita yang kondisinya seperti ini, ya banyak-banyaklah ya menghadiri majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Dai yang jelas bid'ahnya insyaallah tidak sulit untuk tidak mendengarnya. Ya, ikhwani fiddin, ini kita juga jangan menganggap remeh, ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dai ini tidaklah dia langsung menyampaikan bid'ahnya kepada kita. Apa? Dai yang jelas bid'ahnya ini
tidaklah menyampaikan syubhat itu langsung dari lisannya. Tapi kadang-kadang syaitan meminjam lisan orang lain, bahkan mungkin lisan ahli sunnah, untuk menyampaikan syubhat ini. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Kan bukan dai bid'ah yang mengatakan salafiyin itu buruk akhlaknya. Kadang-kadang itu muncul dari salafiyun sendiri yang dia nggak sadar. Maka jangan sekali-kali kita katakan tidak sulit untuk tidak mendengarnya. Kita juga harus hati-hati. Tapi yang sulit ya, jika dai itu mirip dengan dai salaf dan terkadang menyampaikan tauhid dan sunnah juga. Jadi bagaimana cara kita untuk selalu hati-hati? Ini perlu jawaban yang panjang sebenarnya. Ikhwani fiddin. Ini berkaitan dengan ya syubhat yang mungkin berkembang pada hari ini, ya di mana kita lihat ya kondisi yang kita lihat pada saat ini, ya, sunnah mulai menggeliat di mana-mana, ya. Kemudian syiar dakwah salaf juga sudah menggaung di mana-mana, hingga sebahagian ahli bid'ah yang merasa terpojok dan melihat ini adalah satu momen untuk dapat juga nebeng, istilahnya dompleng. Ya, menggunakan istilah-istilah ini juga sunnah dan salaf. Ya, padahal mereka bukan dari kita. Ya. Bukan dari kita. Dalam hal ini ikhwan fillah azanillahu jami'an, ya kita melihat ya nasihat dari para ulama salaf, ya seperti yang disampaikan oleh Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Darus Syam, Imam Darus Syam beliau mengatakan, "Man istatara 'anna bi bid'atihi lam takhfa 'alaina ulfatuhu." Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan samar atas kami kedekatannya. Lihat kedekatannya dengan siapa? Orang-orang yang juga memakai slogan sunnah dan salaf, tapi tidak bersama kita, ya, tidak bersama kita. Apa kata Al-Imam Al-Auza'i? Siapapun yang berusaha untuk menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan samar atas kami kemana kedekatannya. Al-mar'u ala dini khalili, fanzur ahadukum amma yukhalil. Seorang itu berada di atas agama temannya, maka coba lihat, ya. Ya, siapa yang menjadi temannya? Demikian juga Mu'adz bin Mu'adz mengatakan, "Ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dzaka fi ibnihi wala fi sadiqihi wala fi jalisi." Seseorang itu walau bagaimanapun dia berusaha untuk menyembunyikan pemikirannya, maka tidak akan samar itu pada anaknya atau temannya atau teman duduknya. Artinya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya tentunya ya kita harus dan terus senantiasa harus berhati-hati. Nah, untuk hal ini lebih baik kita tanyakan kepada ustadz kita yang sudah kita percaya, ya, tentang munculnya misalnya fenomena-fenomena baru di tengah-tengah kita, munculnya orang-orang yang mengaku sunnah dan salaf, tapi ini mencurigakan, kan begitu ya? Tapi masih bergabung-gabung juga dengan misalnya harokiyun, masih bergabung-gabung juga dengan sufiyun. Nah, kita tanyakan ini keberadaan orang ini bagaimana? Ya, kita perlu konsultasikan atau kita tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ya kita percaya, ya, hingga dapat mengetahui kebenaran ataupun kejelasan manhaj ataupun dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya ya kita selalu harus berhati-hati. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini masalah lain, tapi enggak mengapa. Sang istri sering keluar rumah tanpa izin suami. Terkadang nongkrong di pinggir jalan sama wanita-wanita lain, merumpi. Tatkala ditegur, dinasihati malah tidak menerima. Bagaimana cara saya Ustaz? Jadi di sini ada 3 kesalahan. Keluar rumah tanpa izin suami, nongkrong-nongkrong untuk ngerumpi, dan ketiga dinasihati menolak.
Akhwani fid din azanillahu wa iyyakum jami'an, ya tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi wanita telah memberikan satu formula khusus. Nabi mengatakan bahwa wanita itu diciptakan dari dhila, dari tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka aku berwasiat untuk berbuat baik, memperlakukan dengan baik kaum wanita ini. Kalau kita ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk itu bengkok, nggak ada yang lurus. Tapi kita harus meluruskannya. Anggaplah wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok ini, seperti yang digambarkan dalam hadis. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk membuat tulang rusuk ini bengkok? Kalau kita terburu-buru ingin segera meluruskannya, apa yang terjadi? Patah dia. Patah. Kalau dengan cara yang kasar dan ingin cepat-cepat meraih hasil, patah. Tapi kalau kita diamkan saja, ya tetap seperti ini, tetap keluar rumah tanpa izin, suka ngerumpi kan begitu ya, dan tetap apa? Keras kepala, nggak mau menerima nasihat. Itu kalau dibiarkan saja, dilihati, ditonton saja, nggak akan berubah dia. Maka apa yang kita harus lakukan? Ada dua perkara. Yang pertama adalah kita harus melakukannya dengan lemah lembut. Sampaikan nasihat kepada wanita itu dengan lemah lembut. Karena wanita itu adalah makhluk yang lemah. Nabi mengatakan dia lemah, akalnya dan agamanya. Ya, lemah agamanya bagaimana? Kalau haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Lemah akalnya bagaimana? Persaksiannya itu setengah persaksian laki-laki. Maka kepada makhluk yang lemah ini lemah lembut. Itu yang pertama. Sampaikan nasihat kepada istri itu dengan lemah lembut, jangan kasar. Wanita itu walaupun kelihatannya dia diam ataupun tidak melawan, tapi penentangannya luar biasa. Luar biasa. Siasatnya itu, politiknya itu luar biasa wanita ini. Hanya wanitalah yang tahu bagaimana liciknya wanita menghadapi laki-laki. Dan itu dihadapi juga oleh Nabi SAW. Ya, nah demikian. Jadi mereka penuh dengan siasat. Maka satu, perlu kelemah lembutan di sini untuk menghadapi wanita. Yang kedua, ya bagaimanapun kerasnya Ustaz, saya karakternya keras. Ya, saya katakan itu bukan alasan untuk tidak berlemah lembut kepada istri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah kita harus melakukannya secara terus-menerus, continue. Jangan sekali-sekali baru satu kali dinasihati langsung dikasih hukuman. Ya, untuk menghadapinya Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 langkah. Tidak 1 langkah. Ya, 3 langkah baru sekamat. Enggak 1 langkah. Pertama apa? Dinasihati dulu. Kemudian apa? Pisah ranjang. Kemudian baru apa? Dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak melukai, mencederai. Ya baru apa? Baru disidang. Lanjut atau bubar. Kan begitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi lakukan secara terus-menerus. Jangan baru 1 kali kita nasihati langsung kita vonis, lalu langsung kita ambil keputusan ataupun kesimpulan, wah ini memang keras kepala. Baru 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus-menerus dengan cara yang lembut. Menasihati istri itu, Ustaz sudah saya nasihati berapa kali? 1 kali, ya nggak cukup. Baru 1 kali dikasih tahu, diberitahu atau dinasihati. Terus ingatkan dia. Bahkan pada saat dia mungkin ya kita katakan tidak dalam kondisi ya berbuat salah, perlu dinasihati wanita itu. Perlu dikasih ya sentuhan keimanan ataupun makanan rohani yang lumayan banyak, jangan hanya makanan jasmani saja. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, begitulah cara untuk menasihati ya para istri yang seperti digambarkan dalam pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ini pertanyaan terakhir, apakah boleh kita bergaul dengan ahli bid'ah? Ikhwani fid din azanillahu jami'an. Ya, muamalah kita kepada ahli bid'ah adalah muamalatud da'wah wan nasihah. Ya. Kalau kita memiliki tetangga, ya, tetangga ahli bid'ah, teman akrab jangan, ya ikhwan fillah. Teman akrab itu ambillah dari kalangan ahlus sunnah. Beda itu, kita bergaul, kita kenal dengan kita berteman karib, itu berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencari teman yang saleh. Ya, ahli bid'ah jelas tidak saleh. Ya, maka untuk teman karib ambillah dari kalangan ahlus sunnah, teman karib. Tapi kalau kita kenal, bergaul biasa, ya kita bergaul dengan banyak orang, kita kenal dengan banyak orang, di antaranya ada ahli bid'ah, bahkan orang kafir. Muamalah kita kepada mereka adalah muamalatud dakwah dan muamalatud nasihah. Yaitu apa? Kita menyampaikan dakwah dan nasihat kepada mereka. Walaupun misalnya urusan kita dengan mereka urusan dagang, urusan niaga, ya, tapi karena dia adalah ahli bid'ah, maka jangan hanya sekedar urusan niaga saja, tapi juga apa? Memberikan nasihat. Ngajak debat dia Ustaz, jangan layani, nasihat saja sudah. Wah, ini kita debat dulu, ini ada masalah yang harus kita bicarakan. Ya sudah, enggak usah ditanggapi, enggak usah diladeni. Ya, kita nasihati, kita ajak ta'lim. Kalau kita tidak bisa berbicara, gampang, kasihkan buku atau kita ajak dia ke majelis ilmu. Sekali, dua kali diajak, 3 kali mungkin dia mau, kan begitu ya? Nah, demikian. Itu kalau ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang tidak mengajak kepada bid'ahnya. Adapun bagi orang-orang yang mengajak kepada bid'ahnya, muamalah duniawi tentunya ya kita katakan ikhwani fiddin, selama itu tidak memudaratkan agama kita, silakan. Tapi dengan kehati-hatian. Tapi kalau itu memudaratkan agama kita, dapat menyeret kita kepada bahaya ataupun ya, bid'ah ataupun ya kita katakan bahaya, ya, fitnah, maka itu kita jauhi. Karena keselamatan agama itu lebih didahulukan daripada kita mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Jangan gara-gara keuntungan dunia yang sedikit agama kita hancur. Dan banyak kejadian-kejadian dan pengalaman ya saudara-saudara kita yang patut kita jadikan sebagai ibrah, ya, dan peringatan bagi kita semua. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya ya, dan ini berkaitan dengan bab wala dan bara. Ya, ya, di sana ada orang yang kita bara secara mutlak, yaitu orang-orang ya kafir. Ya, ada yang kita bara sesuai dengan kadar maksiatnya dan kadar bid'ahnya. Ya, nah demikian. Silakan merujuk kepada kaidah-kaidah tersebut atau mungkin bisa nanti ustaz-ustaz di sini menjelaskan tentang pentingnya untuk mengkaji tentang al-wala dan bara ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan fillah azani Allah jami'an pertemuan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.